Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sagung tumati rahayu. Salam bahagia untuk kita semua. Semoga keberkahan tercurahkan untuk semua makhluk di alam semesta ini, khususnya para penggemar channel Kang Toko TV. Dan salik-salik Pak D Toko ataupun salik Gus Rafiq, ngoten ya Pak D? Ya. Pada kesempatan malam hari ini kita akan ngaji bareng bersama Pak D Toko. Sumangga Pak D, waktu dan tempat saya persilahkan Pak D. Ya. Di malam hari ini kita ditemani bersama siapa ini ya, dua ini lupa. Pak Yanwar sama Pak Ridwan. Dari mana saja? Dari Yogyakarta. Yogyakarta. Mantri Jeron Pak D. Ya. Ini tadi udah habis prosesi pembersihan dah. Sampun Pak D. Ya. Jadi kemarin saya mengatakan atau memberi suatu ijazah untuk membuka mata batin ya. Kita lanjut kembali ya, karena ini sangat dinanti ya gitu ya. Iya Pak D. Jadi di dalam Asmaul Husna itu di sana banyak karomah-karomah yang bisa kita pelajari. Di antaranya dengan Ya Basiru, itu adalah bukti bahwa Allah itu adalah Maha yang melihat ya. Iya. Jadi kalau merasa Allah itu Maha melihat di dalam diri kita, tentunya kita sebagai hambanya merasa diawasi setiap saat ya. Karena kita terlihat terpantau mau berbuat apa saja kan gitu ya. Tapi janganlah ini dijadikan sebuah ancaman ketakutan, karena sebetulnya Tuhan itu adalah Maha Rahman, Maha Rahim. Kebanyakan ini malah menjadi sumber ketakutan atau ancaman gitu ya. Jadi sehingga orang itu terkadang mau melangkah melakukan segala sesuatu karena saking takutnya, jadi sampai bingung mau melakukan apa gitu ya. Tapi ada juga yang belum paham tentang Ya Basiru ini ya. Sehingga orang tidak berpikir jauh, dia merasa tidak diawasi perbuatannya, merasa aman. Dia melakukan apa saja merasa tidak ada yang tahu gitu ya. Ya mungkin bagi hamba sesama makhluk nggak tahu ya, tapi bagi Tuhan ya Maha tahu kan gitu ya. Jadi kita ubah mindsetnya. Caranya bagaimana? Ya kita sambungkan dengan daya yang Maha melihat itu tadi di dalam daya pandangan kita kan gitu ya. Jangan selalu kita membaca atau melafadzkan Ya Basiru itu baik secara zahir atau secara batin. Coba di dalam waktu 24 jam ini terlatih mengamalkan itu. Bisa, kuat nggak tidur sehari semalam 24 jam? Insyaallah. Nah, kalau kuat, baca itu terus-menerus di dalam hati, di dalam sir. Baik dalam keadaan apapun, mau sambil bekerja atau setelah sholat, dan seperti itu ya. Termasuk itu untuk mengasah ketajaman mata batin. Dan juga Allah itu Maha mendengar. Ya Sami ya, kalau bahasa Arabnya ya. Ya Sami. Berarti kita juga tentunya harus menyambungkan dengan daya kekuatan yang tanpa batas untuk mendengarkan ya suara hati kita. Karena apa? Kalau pendengarannya tidak disambungkan kepada Tuhan, nanti yang diperdengarkan adalah nafsu-nafsu yang akhirnya mengajak ke jalan kerusakan kan gitu ya. Tapi kalau pendengaran kita sambungkan dengan Tuhan, niscaya kita akan dapat petunjuk atau ilham. Nah, setelah kita melihat, mendengar, akhirnya menjadi kajian sebuah kerohanian dalam mempertajamkan penglihatan dan pendengaran gitu ya. Kalau itu sudah jelas penglihatan dan pendengarannya, tentunya penciumannya pun akan tambah jelas.
bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk kan gitu ya. Maka ini kalau ingin tajam, lakukan selama 24 jam untuk latihannya ya. Nah, nanti kalau sudah mampu 24 jam, besoknya pakai tidur nggak apa-apa. Yang penting di dalam setiap habis sholat 5 waktu atau sholat sunnah itu selalu dibaca. Membaca apa? Ya Basiru, ya Basir, ya Sami ya. Seperti itu. Amalan ini saya khususkan, saya ijazahkan pada salek-salek Gosropek ya. Dan umumnya bagi para pemirsa Kang Toko TV juga saya ijazahkan. Karena hasilnya tentunya nanti akan ada sedikit beda karena di ijazah secara langsung. Kalau langsung kan langsung menerima ya. Kalau lewat online ya nanti tergantung itu posnya itu cepat apa enggak gitu ya. Iya Pak. Ya kan? Gitu ya. Ya nanti kalau pakai apa itu pos yang kilat itu namanya? Kilat khusus Pak. Khusus. Nah itu bisa cepat nyampe nya ya. Seperti itu. Ini ada yang ditanyakan sambil ngobrol-ngobrol santai ini Januar sama Ridwan ya. Monggo silakan bertanya. Barangkali bisa pakai kajian bersama. Monggo Pak Januar. Oh iya. Terima kasih Pak De. Ya. Sebenarnya kan ini masalah berarti kan kepekaan sekaligus tajalinya Allah dengan cara begitu latihannya. Bagaimana selanjutnya kita itu menghadapi atau cara menghadapi kadang-kadang kan ada pas kita lagi latihan riado itu banyak macam rintangan godaan apa aja. Itu yang penting untuk mengatasi halangan ke depan padahal kita mau beriado. Ya. Justru malah segala sesuatu yang datang itu menjadikan sebuah ketajaman penglihatan. Contohnya kita punya masalah di dalam kehidupan, manusia akan tidak lepas dari kesalahan ya, atau permasalahan ya. Lah di sanalah kita dengan mengamalkan ya Basiru ini tadi, maka Allah akan memberi daya penglihatan yang tanpa batas, sehingga permasalahan itu akan mudah sekali diatasi. Jadi justru ini untuk jembatan, untuk melatih, mengasah, seperti itu. Jadi pandangan manusia itu kan terbatas. Ketika melihat suatu permasalahan karena terbatas, akhirnya kesimpulannya juga terbatas. Sehingga terkadang kehabisan cara, gitu ya. Terkadang saking pusingnya permasalahan datang bertubi-tubi hingga jalannya nggak ada. Terkadang orang nggak bisa memecahkan permasalahan, ambil jalan pintas. Contoh ya, kan yang lagi marak kan sekarang babakan hutang piutang ya. Ketika manusia itu sudah dibelenggu dengan hutang, bingung mau menyaurnya, nggak bisa, akhirnya ngambil jalan pintas, gantung diri, contohnya gitu ya. Ya dah. Nah, itu kan menakutkan sekali kalau nggak dilatih ini ya, seperti itu. Jadi ini kesempatan untuk mengasah setiap permasalahan yang datang dijadikan sebuah cahaya sebagai jalan pencerah gitu ya. Kan seperti itu. Nah, sudah paham? Sudah. Di dalam mendengar sesuatu pun kalau memakai pendengaran manusia terkadang bisa seling surup ya. Bahasa Indonesianya apa itu seling surup itu? Salah. Tumpang tindih. Tumpang Gitu. tindih. Iya toh. Makanya kita harus menyambungkan dengan yang maha mendengar ini tadi supaya pendengarannya jelas. Jadi kalau ngambil kesimpulan nggak salah, nggak sembarangan. Terkadang ada sesuatu yang didengar belum jelas, kita sudah melihatnya suatu perkara yang benar, akhirnya salah menyimpulkan kan gitu ya. Makanya harus waspada, hati-hati. Bagi seorang pejalan ini, hidup itu kan sebetulnya hanya disuruh mengabdi, menembah. Perkara masalah-masalah yang tidak teratasi tidak mungkin karena Allah memberi masalah itu sesuai dengan kadar kemampuan kan, ya dah. Seperti itu.
tambah jelas ya. Jelas. Nah, jadi ngajinya santai, relax, yang bagus-bagus saja kan gitu ya. Ya Pak De. Nah, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Barangkali itu Kak Daria. Ya Kang Darya. Bon Pak De. Sudah jelas. Ya jelas. Mau ya barangkali. Berarti kita dalam menjalani hidup ini untuk menggunakan penglihatan ataupun pendengaran, kita harus nyambung, harus menggunakan pendengaran yang maha kuasa ataupun penglihatan yang maha kuasa ya Pak De, biar kita itu nanti tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak benar gitu ya Pak De. Iya, seperti itu. Makanya disinilah segala sesuatu itu harus benar-benar dipandang secara jelas, didengar secara jelas. Terkadang kita belum melihat, hanya mendengar, bisa menjadi sebuah problema ya. Contohnya ketika tetanggamu ada yang hamil bunting gitu ya, pasti kan kita dengar kabar itu ya, pasti langsung tanya-tanya ya. Gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Kan gitu ya. Jadi kabar-kabar. Akhirnya ngerumpi. Setelah dengar tahu ceritanya, ceritakan pada yang lain lagi. Oh, ini anaknya Moyo bunting dihamili orang gitu ya. Contohnya gitu ya. Nah, untung anaknya Moyo lenang ya. Gitu ya. Contohnya kan gitu. Makanya jangan sampai mendengarkan sesuatu itu terus dipandang dengan pandangan pendengaran. Harusnya kan melihat dulu. Ya dah, mendengar, melihat, baru disimpulkan. Dan kalau sudah jelas, ya jangan dijadikan perkara menjadi sebuah ghibah ya. Karena orang-orang spiritual itu kalau sudah terkena penyakit ghibah, ngerumpi, akhirnya ketajamannya itu malah hilang. Nah, gitu loh. Ya dah, seperti itu. Tambah paham ya? Ada lagi yang dipertanyakan. Ada satu lagi Pak, dalam Al-Quran itu kan Allah berfirman bahwa manusia itu dilengkapi dengan basir, sami, dan fuad. Tetapi mereka tidak masuk. Itu tadi kan baru sami dan basir yang kemudian apa hubungannya dengan fuad ini maksud? Itu jelas keterkaitan. Yang namanya kita menyambungkan penglihatan kita kepada yang maha kuasa, pendengaran kepada yang kuasa, otomatis fuadnya hati ini pun akan menerima ilham itu dengan sempurna. Karena nanti di pendengaran dan penglihatan ini proses pengolahannya kan di fuad. Jadi jelas, dan itu Qurannya juga jelas kan. Orang itu diberi penglihatan, pendengaran, diberi hati, tapi tidak menyukurinya. Ya dah. Itulah kenapa banyak sekali sekarang problem orang hidup. Karena saya pandang manusia itu sekarang lucu-lucu gitu ya. Karena tidak menggunakan itu tadi gitu loh. Ya dah. Makanya itu penting, ada kaitannya. Seperti itu ya. Nah disinilah nanti kolbu ini bersih atau tidaknya tergantung penglihatan dan pendengaran. Makanya kita belajar sedikit demi sedikit ya. Tidak perlu kita menerangkan dalil ini itu, tapi tidak dilakukan hanya sekedar wawasan. Akhirnya jadi perbantahan kan gitu ya. Kan sekarang kan lagi ngetren. Kalau ada orang dalil ini, kita persiapkan dalil lawannya kan gitu ya. Kan gitu ya. Nah, itu rusak nanti ya. Nah, makanya kita sebagai orang spiritual, kita harus bisa mengolah nafas kita selalu untuk bertauhid, untuk mengagungkan, mengesahkan nama Tuhan kan gitu ya. Jadi udah jelas ya. Nggak usah panjang lebar, saya kira cukup. Nanti disambung lain kali aja ya. Oh iya Pak De. Gitu, tetap aja Pak ya. Oh iya. Demikianlah pencerahan yang sudah disampaikan oleh Pak De Togo. Semoga pencerahan yang sudah disampaikan Pak De Togo pada malam hari ini bermanfaat dan bisa untuk menjadi pencerahan kita semua. Apabila ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Cukup sekian dulu, nanti bisa disambung di lain waktu dan kesempatan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sagung ing dumadi rahayu.